Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berkah yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam rahmat. Semoga kita senantiasa dalam lindungannya dan berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan singkat kali ini, sahabat berkah akan mengulas tentang kisah seorang anak yang hidup selama 17 tahun dalam kuburan. Pernahkah Anda mengetahui kisah ini, sahabat berkah yang dirahmati Allah? Marilah kita simak kisah berikut ini. Namun sebelum berlanjut, marilah kita tebarkan syiar melalui channel ini dengan cara klik like, subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya agar semakin bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat berkah yang dirahmati Allah, pada kesempatan singkat kali ini, kita akan membahas tentang sebuah kisah. Pernahkah Anda mengetahui kisah ini? Kisah seorang pemuda yang hidup selama 17 tahun dalam kuburan. Anda mungkin mengira bahwa ia tinggal di daerah dekat kuburan. Tidak, dia tidak tinggal di daerah dekat kuburan, tapi ia tinggal di dalam kuburan itu sendiri. Bagaimana kisahnya? Anda mungkin tidak akan mempercayai kisah ini karena pemuda ini lahir dari keluarga berada. Ayah dan ibunya orang yang terpandang dan memiliki kekayaan yang berlimpah. Dalam pandangan masyarakat sekitar, kedua orang tua ini adalah orang tua yang sempurna, namun orang hanya bisa menilai apa yang tampak. Orang-orang tidak tahu bahwa kedua orang tua terpandang inilah yang memasukkan anaknya ke dalam kuburan dan menjalani hidup selama 17 tahun di dalam kuburan. Setiap hari sang anak makan, minum, dan tidur di dalam kuburan yang penuh kegelapan. Sang anak juga hanya bisa menjalani apa yang diberikan kedua orang tuanya tanpa perlawanan. Menjelang ulang tahun pemuda itu yang ke-17, orang tuanya berjanji akan mengabulkan apapun permintaan si pemuda sebagai hadiah ulang tahunnya. Sang pemuda berpikir inilah saatnya dia akan mengajukan permintaannya. Ia tidak ingin lagi tinggal di kuburan, tapi apakah orang tuanya benar-benar akan mengabulkan permintaannya? Hari itu pun tiba. Sang pemuda berulang tahun yang ke-17. Kedua orang tuanya datang menghampiri dan menanyakan hadiah apa yang ia inginkan. Sang pemuda lantas menjawab, "Ayah, ibu, saya tidak meminta banyak, saya hanya minta satu hal." Jawab orang tua tersebut, "Apa nak? Katakanlah, ayah dan ibu pasti akan mengabulkan permintaanmu." Ayah dan ibu berjanji, "Tentu nak, ayah dan ibu berjanji akan memenuhi permintaanmu selama kami mampu." "Ayah, ibu, saya tidak ingin tinggal lagi di kuburan." Sontak ayah tersebut kaget. Apa maksud permintaanmu itu nak?" "Ayah sudah berjanji akan mengabulkan permintaanku dan hanya itu permohonanku ya." "Iya nak, ayah sudah berjanji, tapi ayah tidak mengerti." "Apa itu nak?" "Ayah sudah 17 tahun saya tinggal di sini, tapi tidak sehari pun saya mendengar ayah dan ibu membaca Al-Quran. Sedangkan Rasulullah pernah mengatakan bahwa rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya adalah seperti kuburan. Saya tidak ingin tinggal lagi di kuburan ya." Ayah dan ibu sang pemuda terdiam. "Ayah dan ibu bahkan tidak pernah mengajariku bagaimana membaca Al-Quran. Memang rumah ini mewah, besar, dan orang-orang melihatnya sebagai istana. Tapi mereka tidak tahu bahwa di mata Rasulullah rumah ini seperti kuburan. Jika ayah dan ibu mau menepati janji mengabulkan permintaanku, tolong ya, aku tidak ingin lagi tinggal di kuburan. Ajarilah aku membaca Al-Quran agar rumah ini bercahaya dengan cahaya Al-Quran. Di manakah kita selama ini makan, minum, tidur, dan menetap? Di rumahkah, di koskah, di kontrakankah, ataukah di kuburan?
karena Rasulullah mengibaratkan rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya seperti kuburan. Sahabat berkah yang dirahmati Allah, semoga melalui kisah ini kita dapat terinspirasi dan termotivasi untuk mendidik anak kita menjadi pribadi yang lebih baik, mengajari nilai-nilai Islam dan mengajarkan Al-Quran kepada anak, agar rumah kita tidak termasuk sebagaimana yang diibaratkan oleh Rasulullah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran yang di dalamnya seperti kuburan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sekian sahabat berkah yang dirahmati Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.